Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes kemampuan verbal, antonim dan sinonim, kemudian matematika dasar, beserta soal cerita matematika yang sering keluar saat tes masuk kerja. Yang pertama yaitu antonim. Antonim artinya adalah lawan kata. Soal yang pertama yaitu elastis. Elastis artinya mudah sekali ke bentuk asal atau lentur. Itu arti elastis. Jadi dari pilihan di sini yang lawan katanya yaitu dari lentur atau mudah sekali ke bentuk asal, lawan katanya A mudah patah, itu tentu bukan. B empuk juga bukan. C kaku. Nah, ini kemungkinan kaku. D kuat. Nah, ini bukan. E lentur. Nah, lentur ini persamaan kata atau sinonim. Sedangkan di sini kan yang ditanya antonim. Jadi jawabannya yang kaku. Ini yang C. Lanjut soal nomor 2, tiruan. Tiruan itu artinya tidak asli. Jadi lawan katanya yaitu asli. Pilihan yang pertama, A adalah orisinil, B modifikasi, C imitasi, D motif, E baku. Berarti yang asli kan orisinil kan? Lawan kata dari tiruan tadi kan tidak asli. Orisinil itu artinya kan asli. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 itu soalnya adalah modern. Modern itu artinya kan mutakhir, terbaru. Jadi dari pilihan A, B, C, D, E di sini, yang lawannya dari terbaru atau mutakhir nih, yang A baru. Nah, baru ini kan sinonim kan, bukan antonim kan. B baka, ini juga bukan. Baru bukan. C canggih, canggih juga bukan. D tradisional, ini juga bukan. Berarti kan kalau ini kuno, kuno itu kan terdahulu. Artinya berarti lawan kata dari modern, berarti kuno. Berarti jawabannya E. Lanjut nomor 4. Aktual. Aktual yaitu artinya benar-benar ada atau sesungguhnya atau baru saja terjadi, itu aktual. Jadi lawan katanya atau antonimnya itu A terkini, B kadaluarsa, C masa depan, D baru, E ada. Aktual tadi kan baru saja terjadi. Berarti lawan katanya atau antonimnya itu kan belum terjadi. Kalau belum terjadi itu kan masa depan kan. Nah, ini masa depan berarti C. Kalau di masa depan itu kan belum terjadi. Lanjut lagi soal yang nomor 5. Monoton. Nah, ini soal nomor 5 ini monoton. Tentunya kita juga sering mendengar kata ini monoton. Monoton artinya kan berulang-ulang. Selalu sama, itu terus gitu kan. Nah, ini kita cari antonimnya atau lawan katanya. Pilihannya yang pertama A berselang-seling. Berselang-seling ini juga bukan. Kalau selang-seling itu terus kan ya nanti jadinya tetap monoton juga. Kemudian B bergerak-gerak, ini juga bukan. C terus-menerus, nah itu juga artinya kan sinonimnya ini sama, bukan. B berubah-ubah. Nah, tadi kan kalau itu kan berulang-ulang atau selalu sama. Nah, ini berubah-ubah. Ini jawabannya D tentunya. Kalau berulang-ulang, E ini sinonimnya. Oke, lanjut di sinonim. Yang pertama yaitu otodidak. Tentunya kita sering mendengar kata otodidak. Otodidak itu artinya belajar sendiri tanpa guru. Jadi pilihan yang di sini A rehabilitasi, B pendidikan luar biasa, C cara belajar siswa aktif, D maju dengan belajar sendiri, dan E cara mengajar anak. Tentunya ini jawabannya yang D, karena yang lainnya tidak sama. Tidak ada hubungannya dengan otodidak. Tidak ada kesamaan artinya. Lanjut lagi soal yang kedua. Amputasi, ini juga sering kita dengar kata amputasi. Amputasi itu artinya adalah pemotongan bagian tubuh. Jadi
yang mempunyai kesamaan arti, yaitu yang A pengecilan tentu bukan, yang B pemendekan bukan, C pemotongan. Nah ini, karena pemampatan pengurangan ini juga bukan. Jadi jawabannya C pemotongan, amputasi itu. Lanjut lagi soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Efeksi. Efeksi itu artinya kasih sayang. Jadi dari jawaban di sini, A tanpa luka, B terluka, C kasih sayang, D ternyata, E tidak berakibat. Jadi jawabannya kasih sayang itu yang C. Yang nomor 4, statis. Statis itu artinya dalam keadaan diam. Jadi yang mempunyai kesamaan arti dari pilihan di sini yaitu A berkembang, B dinamis, C tidak berubah, D lambat, E mundur. Berarti kalau statis tadi dalam keadaan diam berarti ini tidak berubah. Jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi soal yang nomor 5. Nomor 5 ini prospek. Jadi prospek itu artinya kemungkinan atau harapan. Nah, jadi dari pilihan A, B, C, D, E ini yang sama artinya yaitu yang E harapan. Karena prospek artinya kemungkinan atau harapan. Oke, berikutnya ke soal matematika dasar. Kita mulai soal yang pertama. 0,07 dikalikan dengan 0,015. Nah, di sini bisa dikerjakan dengan cara susun ke bawah. Tapi dengan cara cepatnya yaitu kita tidak usah hiraukan dulu nolnya di sini, 0 komanya. Kita langsung fokus dengan 7 dan 15. 7 dan 15 ini dikalikan. Nah, ini dikalikan 7 dikalikan 15 yaitu 105. Nah, setelah mendapatkan 105 hasil dari 7 kali 15, nah di sini kita perhatikan di angka desimal yang pertama di sini kan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, berarti yang di belakang koma itu ada 5, di sini 2, di sini 3. Nah, di sini sudah ada 3 angka, berarti tinggal kurang 2 lagi. Nah, kita tambahin saja 0, 2 gini kan. Nah, berarti ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan 0, berarti di sini tinggal tambahin 0, gitu. Nah, ini jadi hasilnya yaitu 0,00105. Oke, berikutnya soal yang kedua. 0,035 dibagi dengan 0,5. Sama halnya seperti tadi, kita hiraukan dulu 0 komanya, langsung kita fokus di angka 35 dan 5. Nah, di sini kan 35, operasi hitungnya di sini pembagian. Nah, sama halnya tadi kalau perkalian tinggal kita kalikan. Di sini kita langsung bagi saja. 35 dibagi 5, yaitu kan 7. Nah, kita hitung di sini ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3 gitu kan, 3 angka di belakang koma. Di sini 1 angka di belakang koma. Nah, kalau dalam perkalian tadi kita jumlahkan angkanya yang di belakang koma, kalau pembagian kita kurangi. Di sini ada 3 angka di belakang koma, di sini ada 1, berarti kita kurangi, di sini 3, di sini 1, berarti 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Di sini sudah ada 7, berarti tinggal 1 lagi kan, 0. Berarti tinggal kita tambahin 0, jadi 0,035 dibagi 0,5 yaitu hasilnya 0,07. Oke, berikutnya soal nomor 3. 15% dari 3.000. Nah, 15% itu artinya 15/100.
Nah, dari itu kali, itu kalau caranya seperti itu, 15/100 dikalikan dengan 3000. Tapi cara cepatnya dengan melihat soalnya di sini, kita nggak usah menulis caranya tadi. Cukup di sini 15%, di sini kan ada 0,2%. Nah, di sini kita coret. Di sini coret 1, di sini 1. Di sini masih ada, kita coret, di sini coret 1. Berarti tinggal 15 dari 30 gitu kan. Dari kan artinya kali. Berarti 15 dikalikan 3 berapa? 45. Itu kalau 15 dikalikan 3. Nah, di sini kan masih ada 01. Tinggal kita tambahin 01. Jadi 15% dari 3000 itu sama dengan 450. Oke, berikutnya soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 yaitu pecahan biasa. Operasi hitungnya dengan pengurangan. Jadi 2/5 dikurangi dengan 2/10. Nah, kalau untuk pengurangan ataupun penjumlahan pecahan biasa, itu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini 2/5, di sini 2/10. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Ini dijadikan penyebutnya 5, berarti kan dibagi 2. Di sini dibagi 2, berarti tinggal 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Kan tinggal 1/5. Nah, ini udah penyebutnya sama. Jadi 2/5 dikurangi dengan 1/5. Hasilnya yaitu 1/5. Oke, berikutnya soal nomor 5. 3/12 dikalikan 16/20. Nah, ini pecahan biasa dengan operasi hitungnya kali. Nah, kalau seperti ini bisa langsung dengan cara mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu kan. Nah, kalau ini angkanya terlalu besar. Angkanya terlalu besar. Ini bisa dengan menyederhanakan. Ini 16, di sini 20. Yang disederhanakan menjadi ini dibagi 4 kan bisa, dibagi 4. Nah, ini juga dibagi 4 gitu kan. Berarti 16 dibagi 4 yaitu 4, 20 dibagi 4 yaitu 5. Ini juga bisa disederhanakan, 3/12. Ini disederhanakan dibagi dengan 3. Nah, ini dibagi 3, di sini dibagi 3. Kan menjadi 3 bagi 3 1, 12 dibagi 3 yaitu 4. Berarti tinggal 1/4 gitu kan. Di sini 4/5. Nah, tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini kan angkanya kecil, jadi ngitungnya lebih mudah. Jadi 1 dikalikan 4 yaitu 4. 4 dikalikan 5 yaitu 20. Nah, ini tadi 4 ya. Karena udah dibagi dengan 3 12-nya. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 20-nya juga harus dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4 1, 20-nya dibagi 4 yaitu 5. Jadi ini hasilnya yaitu 1/5. Oke, lanjut lagi berikutnya. Soal cerita matematika yang sering keluar pada saat tes masuk kerja. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya yaitu soal yang nomor 1. Jarak kota A ke kota B adalah 360 km. Jika ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, berapa menit waktu yang diperlukan untuk perjalanan tersebut? Jadi, untuk mencari waktu, ini sama dengan jaraknya yaitu 360 km dibagi dengan kecepatannya, tinggal seperti itu saja. Jadi sama dengan 9. Nah, ini kan 40 km per jam, artinya 9 jam. Yang ditanyakan berapa menit? Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau 9 jam berarti 9 dikalikan
sama dengan 540 menit. Lanjut lagi soal yang kedua. Budi membeli kambing seharga Rp400.000, kemudian dijual lagi seharga Rp460.000. Berapa persen keuntungan Budi? Oke, untuk menjawabnya, untuk soal yang nomor 2, kita naikkan sedikit ke atas. Jadi ini artinya, kan yang dicari keuntungan dalam bentuk persen. Kita cari keuntungannya dulu. Dalam bentuk rupiah, keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi sama dengan harga jualnya dijual kembali kan Rp460.000 dikurangi harga belinya yaitu Rp400.000. Jadi keuntungannya sebesar Rp60.000. Ini kan dalam bentuk rupiah, sedangkan pertanyaannya tadi dalam bentuk persen. Untuk menghitung persen, ini tinggal keuntungan. Keuntungannya kan 60.000 dibagi dengan harga beli. Harga belinya kan 400.000. 400.000. Karena ditanyakan dalam bentuk persen, kita tinggal dikalikan saja dengan 100%. Di sini tinggal kita coret. Di sini nolnya 4, kita coret di sini 4. Nah, ini masih ada 140 kan? Ini bisa kita coret. Kita coret di sini. Kita coret 1. Berarti 6 dikalikan 10. 60 dibagi 4. Jadi 60 dibagi 4 yaitu 15%. Jadi keuntungan Budi yaitu sebesar 15%. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like-nya juga, dan share ke teman-teman. Oke, lanjut lagi soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Perbandingan kelereng Andi dan Iwan adalah 4:7. Jika jumlah seluruh kelereng mereka berdua adalah 132. Ini total kelereng mereka berdua yaitu 132. Berapakah jumlah kelereng masing-masing yang dimiliki? Nah, di sini kan perbandingan Andi dan Iwan adalah 4:7. Nah, kita cari kelereng Andi dulu. Andi itu kita kasih inisial saja A, yaitu berapa tadi? 4 gitu kan. Artinya Andi 4, Iwan 7. Andi 4 dibagi dengan total perbandingannya ini. Total perbandingannya berapa? 4 dan 7. Berarti kita jumlahkan 11 dikalikan dengan jumlah seluruh kelereng mereka berdua yaitu 132. Tinggal berarti kita kalikan bisa 4 dikalikan 132 kemudian dibagi 11 juga bisa. Atau kita coret seperti ini juga bisa. Di sini 132 dibagi 11 yaitu 12. Jadi tinggal 4 dikalikan 12. Jadi kelereng Andi yaitu 4 dikali 12 yaitu 48. Kemudian kelerengnya Iwan I gitu kan. Perbandingannya berapa tadi? Punya Iwan 7 kan? 7 dibagi dengan total perbandingan keduanya yaitu 11 dikalikan jumlah seluruh kelereng mereka berdua yaitu 132. Seperti tadi, ini kita coret, ini kan tadi 12. Jadi tinggal 7 dikali dengan 12 yaitu 84. Nah, 48 ditambah 84 kan 132. Oke, lanjut lagi soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Oke, berapakah jumlah bilangan berikut?
Nah, ini bilangannya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah sampai dengan penambahnya berakhir di 30. Nah, ini cara menjawabnya bisa kita teman-teman kita jumlahkan saja langsung 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 30. Itu juga bisa. Tapi tentunya kalau dengan cara itu sangat memakan waktu yang cukup lama. Nah, saya akan memberikan cara mengerjakan cepatnya. Jadi cara ini hanya bisa digunakan kalau penambahannya sama. Ini kan sama, 1 ke 2 itu tambahnya 1, 2 ke 3 kan 1. Atau penambahnya 2 semua bisa, 3 semua bisa. Intinya penambahnya sama dengan cara ini. Jadi bilangan yang pertama yaitu 1 kita jumlahkan dengan bilangan yang terakhir yaitu 30. Nah, gitu kan. Kemudian dikalikan dengan jumlah bilangan semuanya. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30. Karena ini dimulai dari 1, tentunya jumlah bilangannya yaitu sebanyak 30 kan. Nah, bilangan itu kita bagi dengan 2. Jadi 1 ditambah 30 yaitu 31, kemudian dikalikan 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 yaitu 15. 31 dikalikan 15 yaitu hasilnya, coba berapa? Dihitung dengan kalkulator, yaitu 465. Coba nanti teman-teman ini dihitung dengan kalkulator apakah benar perhitungan saya. Oke, lanjut lagi soal yang nomor 5. Pembangunan sebuah rumah diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 16 tukang. Berapa tukang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam waktu 24 hari, bukan? Nah, ini sebuah rumah itu waktu 30 hari itu selesai dengan 16 tukang. Yang ditanyakan waktu 24 hari itu berapa orang tukang gitu kan. Jadi tinggal kita perbandingan saja 30 hari dengan 16 tukang gitu kan. Ini hari. Nah, ini 24 hari. Ini berapa tukang gitu kan. Langsung saja 30 hari dibagi dengan 24 hari. Dikalikan tadi 16 tukang gitu kan. Nah, ini bisa dikalikan langsung, 30 dikalikan 16 dibagi 24, itu juga bisa. Atau kita sederhanakan juga bisa, disederhanakan. Nah, disederhanakan bisanya kan dibagi 8 ya, ini dibagi 8, ini harus dibagi 8, ini pembagiannya harus sama. Ini dibagi 8 kan menjadi 2. 24 dibagi 8 kan 3. Kan tinggal 30 dikali 2 dibagi 3. Berarti 30 dikali 2 yaitu 60 dibagi dengan 3 yaitu 20 hari. Jadi untuk menyelesaikan rumah tersebut dalam waktu 24 hari diperlukan 20 orang tukang. Maaf, ini bukan hari. Diperlukan 20 orang tukang. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.